untuk match penutupan ya, game penutupan bahkan. One last game. Lucas Jungle. Ya mungkin kalau ngomongin soal Lucas sendiri, yang biasanya di XP bikinnya defense atau hybrid lah seenggaknya, di jungle bikin damage itu berbeda banget rasanya. Bahkan banyak kalkulasi damage yang jadinya nggak ter-expect gitu loh, nggak di-expect sama lawannya. Oh sakit banget ternyata Lucas ya. Oh, Natko bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Itu menyelamatkan Ki sekali loh. Itu sangat-sangat menyelamatkan Ki. Dengan kondisi seperti itu, Ki nggak harus keluar flicker. Karena Senpu belum ada di saat ini. Dan Regi, dia tahu dia butuh badan. Mau nggak mau badannya akan coba dimakan. Dan satu jungle yang dimakan punya anak Vel. Walaupun untuk temannya sendiri ya. Tetap rugi. Tetap rugi. Siapapun yang dapat itu selain jungle itu tetap rugi Ji. Dari emblem juga kelihatan ya dengan 3 trill bahkan Lucas, Chow dan juga Granger tiga-tiganya bawa trill nih. Otomatis ada damage yang lebih besar pastinya. Sementara atasi dari Ki juga nggak main-main, dia coba nge-mirror light sebisa mungkin. Iya, betul banget. Dia benar-benar kasih tahu di mana para pasukan dari tim EVOS harus dicek portalnya satu persatu. Si Light pindah kemana? Karena jangan sampai dia memberikan pressure terhadap sosok seorang Ranger nantinya. Tapi lihat ke depan sana, perpasukan dari tim EVOS mereka coba untuk memaksa menuju satu buah Light. Minimal flickernya yang akan di-trigger. Ini ya, karena susah juga sih sebenarnya. Metode screening adalah metode yang paling tepat ketika ada show. Oke, so dimana dia sulit untuk menangkap Anafel. Mau nggak mau untuk Moreno udah cukup banget. Mereka bisa hilangkan Moreno dan ini dia. Dimana Natko harus ditutup oleh Luke supaya ketika nanti Faramis dan Nedoremnya berkumpul menjadi satu, Moreno ini bisa bebas. Karena kalau nggak bahaya banget. Dan satu buah retribution akan didapatkan oleh Albert. Mau tidak mau, tadinya dia agak coba ingin menahan. Tapi karena Bigetron tahu kondisinya Albert bisa dapetin ke arah orange ataupun purple, ada baiknya retribution digunain sih sama Albert. Secure aja jadinya ya. Iya. Dan ngeliat dari gold lane nih, gue nggak tahu kenapa, kayak nggak bakal ada ganking gue rasa sampai beberapa menit kemudian. Tapi kalau seandainya ada ganking, mungkin lebih ke sisi EVOS ya, yang dimana Granger punya damage untuk overload. Kayaknya perkuat dari bagian mid-nya dulu nggak sih? Dibandingkan dengan langsung ganking ke area dari gold lane. Atau mungkin fokusnya ke area dari jungle. Biar nanti mematahkan rotasi dari Anavel juga. Apalagi Ki dengan The Way of Dragon. Dia punya pick off yang sangat-sangat mematikan. Dan itu mungkin yang bakal Oke, dua mereka bakal coba di-follow-nya begitu saja. Faramis dan yang telah keluar para pasukan dari tim EVOS. Mereka berperang, tapi nampaknya timpat kembali terjadi. Shortcut dibuka, tapi nampaknya tidak terlalu penting karena Moreno udah gak ada jalan lagi untuk pulang. No deadline mau bisa. First blood dengan adanya first crack sekalipun gak akan membuat Albert tumbang. Mungkin itu adalah poin utama kenapa Lucas tetap dipaksa untuk menjadi jungle. Supaya tiba-tiba first crack yang dikeluarkan oleh sosok seorang Luke. Ini tetap membuat Albert bertahan. Ya, masih cukup aman juga tadi, apalagi Revitalize yang bisa membalikan darah juga ya. Eman, masuk lebih dalam lagi Eman. Kali ini Sakaratul Maut, Eman udah gak ada flicker. Jangan lupakan, tadi The Way of Dragon ini miliki dari Ki itu tanpa flicker. Kali ini kita lihat, flickernya masih cooldown. Para pasukan dari tim EVOS. The Way of Dragon yang on point, Moreno menjadi target utama. Tidak ada pasif. Jangan lupakan hal tersebut, Anavel coba menemukannya, tapi Albert masih terlalu kuat. Ingat, Albert kali ini belum punya Unleash the Beast. Gak ada item juga sih, belum jadi Anavel, jadi gak ada damage sama sekali. Dan temponya Be, ini turun banget gua rasa. EVOS dia tiba-tiba bisa pegang dominasi sangat lama. Tapi ya itu gara-gara super power dari Lucas dia, Unleash the Beast. Iya. Yang membuat kayak kendali dalam teamfight objektifnya tuh kuat banget. Makanya ya Bigetron gak bakal berani untuk masuk ke sana. Secara tidak langsung ya, sadar gak bro? EVOS ini kalau dimainin tempo cepat, dia keep up, dia catch up. Tapi dikasih tempo lama, dia pusing juga palanya Iya ternyata ya. makanya, jangan sampai terbawa arus juga sih lebih tepatnya. Karena ya mereka harus keep up dengan gameplay sendiri. Well, Tracker menuju ke arah yang salah, tapi di depan sana perpasukan dari tim EVOS bakal coba untuk following up. Damage bakal langsung berputar. Shotgun telah dibuka, tidak ada terlalu berimpact, tapi Anavel seorang diri depan sana belum mendapatkan key. Dan retributionnya gagal. Lihat, walaupun diselamatkan oleh seorang Natko, tapi mereka kehilangan Albert tanpa ada retribution dan Anavel still survive. Gila, Anavel terlalu berani, tapi dengan ada Natko Tour and Travel membuat sosok dari Eman gagal untuk ngegrogoti hampir maksimal. Tapi ya 2 poin kill menurutku tetap mahal. Diadu, terperangkap, diadu begitu saja dan Elan masuk ke dalam. Untungnya Flicker masih di save untuk dirinya sendiri. Si Hanky kali ini terperangkap di dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Satu The Way of Dragon yang terlalu terburu-buru memaksa menuju ke arah lain tadi itu initiate yang agak cukup lumayan memaksa ya.
Udah mulai panas kayaknya dari dua tim ini. Iya. Udah dapat momentumnya ya. Udah menyala apinya ya. Udah menyala, tinggal gimana setupnya aja sih untuk team fight selanjutnya. Karena siapa yang mendapatkan setup yang lebih manis tentu akan sangat diuntungkan. Jangan lupa juga Netherrealm harus dipecahkan dengan cepat dan shortcut. Light dari tadi masih belum mendapatkan shortcut yang menurutku tanda kutip on point. Betul, Ya. setuju. Dari game yang pertama. Belum ada flanking yang pas banget. Belum ada juga gankingan. Sebenarnya karena Goldman menurutku sekarang udah bisa. Karena dia shortcut kan di bawah semua berarti. Ya apalagi turtle selanjutnya akan ada di top lane nih. Ini kayaknya timing yang tepat nih untuk langsung bergerak ke area jungle dari bagian top lane. Oke. Tergantung sekarang, kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya, para pasukan dari tim Bigetron, mereka ingin membuat EVOS untuk gagal untuk Perfect Turtle, mereka bisa setup untuk tim. Kalau misalnya mereka nggak masalah lepasin ke arah Perfect Turtle, why not satu turret itu menjadi sebuah jawaban? Di mirror gitu maksudnya? Iya. Dia ngambil bawah. Toh ada shortcut, dia bisa dengan cepat untuk maju atau bantu ke arah Turtle. Sebenarnya kenapa nggak lakukan kedua hal itu di waktu yang bersamaan? Iya. Kayak Anavela ambil bawah dan Turtle tetap dibuka gitu loh. Chipnya buka shortcut, Anavela bisa join juga maksudnya. Tapi dijawab sekarang, Eman yang bakal hadir di bawah. Dia bakal mendapatkan objektif dan ada SOD. Sama Jangan lupa. juga, sama Berarti juga. Ada dua nih alasan kenapa Eman bisa join team fight selanjutnya. Oke, Luke kali ini bakal coba dipaksa divide langsung ada face crack depan sana berhasil mendapatkan suara kayaknya tapi meanwhile termasuk dari tim Evos mereka akan kedatangan satu seorang Monsko. Retri bisa disampai dan seorang Alvar. Divide terjadi, target utama mereka berbeda dan sakit banget. target dua orang yang langsung konvoy membuat Eman dan juga Moreno ngeluarin flickernya live. Sakratul Maut dan Skypisser yang menyala double kill. Ingat, Erlan sekali dikasih Skypisser langsung meroket abangku. Tapi memang agak terlalu overcommit ya, Be. Turtle-nya udah selesai. Terus kayak Netherrealm-nya udah ke bait, mereka tetap paksa maju tadi. Iya. Mereka udah kehabisan banyak banget utility yang tersisa. Dan Bigetron kayak emang udah gak bisa lanjutin team fight lagi tapi masih mau memaksakan sesuatu, masih ingin mencoba. Dan kayaknya harus dikomunikasikan ulang. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali karena kalau tidak, ini pasti bakal dipegang gamenya. Oke, King Natsko kali ini sepertinya landingnya nggak cukup landai. Kurang tengah, nggak masalah. Nggak masalah. Miring dikit nggak apa-apa. Untung nggak ada teamfight yang besar. Itu kalau ada teamfight yang besar, landingnya nggak landai seperti itu kasus itu. Perkara satu tembok kan. Perkara satu tembok merubah gameplay segalanya. Tapi ya, gue ngeliat dari Bigetron sendiri masih punya winning condition yang terbuka lumayan lebar. Apalagi Eman yang belum jadi Trinity kan. Jadi mereka bisa sabar dulu sambil farming. Yang hebatnya untuk mereka, gue rasa berbagi farming antara Joy dan juga Moskov itu susah loh sebenarnya. Iyalah, apalagi Susah banget. Joy-nya masih under kan. Dia harus kejar. Tapi mungkin untuk ngilangin ego dari Joy tersebut, ada baiknya emang Eman yang dapetin seluruh wave di arah side lane-nya. Duluan ya. Supaya nanti kondisinya Eman yang akan bisa memberikan damage lebih dulu dan maksimal. Dan kalau lihat kali ini kondisi dari Coronatco dia langsung standby ke cover ke arah Erlan itu bagus banget. Dan posisi dari tim EVOS mereka butuh untuk initiate power. Ini enak banget sih penguasaan map dengan Loi ya. Tapi Karena- Natco bagus banget loh map awareness-nya. Ya karena nggak perlu target kan. Beda sama Chip yang dia perlu target untuk ngebuka shortcut-nya. Dan ketemu target sama dengan ketemu temennya target gitu loh. Pasti Itu bakal dia. di backup juga. Team fight mau nggak mau. Team fight paksa. Dan sementara kalau kita ngomongin team fight, ada Lukas di sana. Iya, Lukasnya kalah banget ya. Unleash the Beast. Unleash the Beast karena memang lifestyle-nya yang cukup tinggi. Still. Oke, Ya lifestyle gaya hidup. salah ya. Kayak hidup. Lifestyle yang cukup tinggi yang membuat Albert bertahan. Nanti kalau Albert juga udah Winter Crown. Wow, alah. Pegangan mau nyebrang kali ah. Biar- Halo ya. Lagi intens sih, lagi intens. Lagi lagi intens. intens. Iya. Nah, Aduh jadi pengen pegangan juga nih Moji. iya, mau nyebrang lo ah. Makanya. Tapi ya balik lagi nih dengan dua penguasaan map yang berbeda ya. Chip versus Loi. Menurut gua ya kalah gold Gila. selama nggak jauh banget itu tetap akan bisa dibalikin. Gila di zoningnya terlalu jauh dan bahkan Luka ditempel abis sama Regi. Regi bukan romer jadi Regi gak masalah untuk nempel ke arah sosok suara Luka. Dan lihat Retri bisa kali Alphard. Berhasil mendapatkan satu balon Luka pun tumbang. Retri bisa avoid dan bahkan Marawi sudah gak memiliki lagi Netherrealm. Gila Eman mundur ke arah belakang. One last hit harta dan Sonata. Gagal untuk mendapatkan Eman tapi lihat seluruh sumbernya. Mereka flash fair. Habis distraction Eman! Eman! What are you doing? Dengan Abel di sana mencoba untuk mengejar ke arah sosok seorang Erlan. Nampaknya gagal mendapatkan sosok dari Erlan. Dan Natco, Tour and Travel, mampukah menyelamatkan posisi dirinya? Atau bahkan tidak?
Dan ini dia adalah keputusan yang tepat. Kalau memang nggak berhasil momentumnya, pulang. Balik, benar. Balik, Secepat balik. mungkin, secepat mungkin. Tapi gue nggak menyangka Eman loh. Dia masuk dengan kondisi yang iya dia pasti tuker gitu loh. Ya karena kondisi saat ini, Eman mungkin dia sadar udah punya Holy Trinity. Cuma belum ada aja win of Maker. Kalau seandainya tadi Albert megang streak, gue rasa oke lah dia cari shutdown. Iya. Biar jadiin Trinity-nya. Betul. Tapi kalau enggak, menurutku nggak perlu juga sih. Gak ada sebenarnya. poin gold yang worth it ditukar dengan dirinya kan maksudnya. Iya. Tapi ya, sekarang dengan Lord dari EVOS ke arah bottom lane. Item-itemnya juga udah mulai jadi nih, seenggaknya emang dengan Trinity-nya. Oke, Novel. Kita lihat di sini langsung ada Natsko. Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Baik, Light gagal untuk bermain dengan flanking. Oh, no flicker. Erlan jadi target utama no flicker for this time dengan NetherRealm. Berhasil mencatat seorang Erlan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim Bigetron. Tapi Reggie memilih untuk mundur ke arah belakang Reggie. Dan Erlan target utama. Flanking gaming dari Light memberikan cahaya terang untuk Bigetron atas. Satu Lord pertama yang mulai mendobrak tim Bigetron. 1000 gold difference akhirnya. Ditarik lebih turun dan turun. Wah ini pelan-pelan ya ternyata Bigetron mainnya. Dan menunggu flicker dari Erlan adalah sebuah jawaban. Mumpung flickernya belum siap. Apalagi backup yang dimiliki sama EVOS juga tidak terlalu memadai untuk bisa menyelamatkan Erlan. Apalagi ada NetherRealm juga yang terpaksa digunakan tadi untuk Moreno. Tindakan preventif yang lengkap sudah. Karena itu yang paling memungkinkan digunakan oleh Bigetron dalam keadaan under seperti ini. Goldnya tidak berbeda jauh, jadi hati-hati. Satu momentum sangat-sangat memungkinkan untuk bisa mengubah alur permainan. Itu dia dengan 35 stack Sky Sarah dan ada 500 stack ya untuk pasifnya juga. Baru pecah juga kan tadi. Kalau pecah dan gue rasa Masih gede lah hitungannya itu. dari game pertama bahkan sampai sekarang itu tadi the best teleport dari Light yang pernah muncul. Akhirnya. Akhirnya ada loh momen flanknya. Iya, untung aja Erlan gak punya flicker di situ. Ya kan? Kalau Erlan ada flicker, mungkin itu bisa cancel loh. Karena tadi terdeteksi oleh Natsko. Iya, ya sempat kabur lah maksudnya ya. Iya, sempat ada chance kaburnya. Doris pathway dan sebagainya macam selamat jadinya. Oh iya, udah pakai Rondo, Dead Sonata, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Rondo Dead Sonata kan semprit-emprit. Ya ada dashnya juga kan sebenarnya. Tapi sekarang dengan kondisi gold yang tidak berbeda jauh, harusnya dari mereka berdua akan lebih hati-hati nih. Entah dari Light dengan shot-shotnya atau dari Nato dengan diversion. Bentar. Di kondisi kali ini mereka harus lihat di mana Luke, dia langsung nunjukin batang hidungnya. Dia bakal bilang kalau ini akan ada tim fight yang keras, tapi lihat Keke Light. standby bersama dengan Light di depan sana. Duel striker oleh Retribution Envoy memilih disengage adalah jawaban yang paling tepat. Tapi Luka gak ketinggal diam. Flicker provinsi membuat dirinya harus kehilangan Light dengan shortcut yang dimiliki. Lihat permasukan dari tim EVOS. Oh, Eman, Akibat Eman. satu momentum tapi Eman. Natko. Halo Eman. Gak berhasil untuk menghindar. Damage yang diberikan Eman terlalu sakit. Winter Crown. Wow. Dan ini dia Eman ter-take down. No Eman. No Light. Dan lihat sebentar lagi. Lord akan menuju ke arah tengah. Retribution telah dikeluarkan dari seorang Annabelle. Mencoba menangkap satu point kill. Tapi NetherRealm. Oh my god Albert! No, gak ada NetherRealm kali ini. Gak ada NetherRealm, tapi setidaknya distraction yang terjadi berhasil membuat Lord yang dimiliki dari tim EVOS ini agak cukup sia-sia. Kehilangan Eman, itu dia bait Winter dari Natko. Natko. Membeli waktu hingga Eman akhirnya terjepit. Mahal itu. Mahal dan masih Warriors diteruskan. Pathway berada di garis depan menutup ke arah sosok dari seorang Eman dan Light. Look, damage terlalu besar di sana masuk terlalu dalam. Tapi kurang maksimal Udah wave clear. karena satu. Wave-nya bukan super minion, itu yang ngebuat mereka berbeda. Tapi lihat, Tour and Wah, Travel, aman. itu nempel semua loh. Natko lagi. Aman, Let's go aman. Tour and Travel, save the day for this time. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak diversion udah pasti lari juga lebih jauh sih. Tapi ya pas banget timingnya Natko. Ini jujur ya dari Lord yang didapatkan EVOS malah kerugian untuk mereka dari Light. Light bakal membuka di tengah, apakah akan terjadi kembali di fight yang tidak cukup diunggulkan oleh para pasukan dari Bigetron. Annabelle. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, Annabelle. Almost is never enough. Ternyata kali ini satu teleportation shortcut yang dibuka oleh Light di waktu yang tidak cukup baik juga menimbulkan satu impact yang maksimal. Di tempat yang sama Di Ben. tempat yang sama dengan momen yang berbeda. Yes. Kan tadi aku bilang makanya kalau goldnya sama mungkin akan ada cerita yang berbeda. Iya. Dan terbukti barusan kita lihat sebuah teleport yang sangat-sangat punya resiko tinggi. Dan untungnya tadi temboknya Luke tidak menjadi senjata makan tuan bagi Annabelle. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat-sangat berbahaya dan untungnya masih bisa escape.
Yang penting looknya nggak tumbang karena dia bisa lepasin sendiri kan batunya. Iya. Tapi masalahnya kalau dia udah keluarin tembok, Terus dia tumbang. terus dia tumbang itu gak akan hilang temboknya sampai ya habis sendiri durasinya. Udah pasti. Tapi ya dari keduanya sekarang sama-sama memberikan perlawanan yang cukup dahsyat pastinya. Dari segi item pun kita lihat di Natco dia prioritasnya turun Be. Yang tadi kita tahu kan template item mid lane. Dari Ancient Talisman, Glowing One, Blood Ring, Divine Glaive. Sekarang turun nih prioritasnya langsung ke Winter Crown. Aku malah berpikir ini sebenarnya yang paling bagus untuk mid laner sekarang. Karena ada Winter Crown-nya juga untuk bisa mempertahankan diri mereka dan Light. Oke, Light langsung akan coba dipaksa satu pop Bisa. kill dan Ram, tapi terlambat. Tidak ada shortcut dan Moreno hilang. Walaupun ada pasif, tapi satu informasi yang malah adalah ada Lord yang muncul di depan sana tanpa ada Ram. Itu adalah informasi yang cukup mahal. Meanwhile, perpasukan dari tim EVOS mereka melihat Eman. Kali ini menunjukkan batang hidungnya. Batang hidungnya cukup mengerikan dan Spear of Distraction menyangkut ke arah tengah. Menuju ke arah sosok seorang Erlan. Membuat perpasukan dari tim EVOS mereka gagal untuk memberikan informasi. Menuju ke arah Lord. Apakah menjadi target utama? Tapi Natco! Flicker dari Natco kali ini berhasil menghentikan sedikit laju dari tim Picaton. Tapi nampaknya tidak ada look, tidak ada padan. Dan lihat Annabelle bersinar. Eman still survive in the bottom lane. Wah, Regi tertangkap shortcut. Eman selamat, Regi yang terlalu dalam. Malah keuntungan di tangan dari Bigetron. Terlalu luar biasa untuk match kali ini. FPL mana tepuk tangannya? Bahkan setup sekarang. Lord mulai ditarik. Kondisi EVOS yang gak baik. Belum lagi dengan adanya dua yang tumbang. Erlan gak ada WW loh. Itu dia. Dan Lord. Erlan! Oh my God! What a Lord steal from Erlan! What a play! Satu buah steal yang begitu mahal. Menambah nafas dari EVOS dan sekarang tugas dari Bigetron bertambah. EVOS mereka sekarang berlima dan diversion dari Natco siap untuk menjadi ancaman. Harta tahta Red Sonata Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Sekarang Lord akan merging ke area mid. Bigetron harus defense terlebih dahulu. Erlan apakah akan menjadi MVP untuk hari ini? Lihat, Glorious Phantom untuk dibuka. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Kayaknya gak menangkap siapapun. Netherlands terlalu terburu-buru membuat perpasukan dari EVOS. Tapi nampaknya Light di depan sana shotgun dibuka. Ingat mereka gak punya Netherlands. Dan free hit dari seorang Erlan di arah belakang. Ini bencana! 3 poin kill hilang dan Eman terperangkap. Looking for media. Dan Moreno berhasil bertahan. EVOS berhasil melanjutkan win streak-nya dengan media from Erlan. Erlan save the day. Penyelamat dari EVOS. Erlan dengan satu buah Death Sonata. Steel Lord yang begitu mahal. Kembali muncul kali ini. Satu buah momentum saja semua yang sudah di setup. Semua yang sudah diusahakan oleh sang robot merah seakan patah. Effort sudah